Shalom, selamat datang di HOTK Online Session minggu ini. Saya bersyukur karena kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi sukacita. Walaupun kita di rumah aja, saya percaya Tuhan kita tetap masih hadir, masih tetap ada di setiap kondisi kita, termasuk kondisi seperti sekarang. Minggu ini, sebelum mendengarkan sesi pengajaran dari Ibu Gloria, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan satu lagu yang berjudul Mulia. Lagu ini adalah lagu dari HOTK Worship sendiri. Dan saya mau undang semuanya untuk sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau sama-sama meninggikan Tuhan kita dengan lagu Mulia. Kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami ingin katakan Engkau mulia, 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 mulia. Ku sembah Kau mulia, 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 mulia. Ku sembah Kau mulia. Kau mulia. Mulia, mulia, mulia. Ku sembah Kau mulia, 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 mulia. Ku sembah Kau mulia. Imam besar kita, kekal selamanya, Alfa dan Omega. Ku sembah Kau mulia, Raja segala raja. Engkau bertata, agung dan perkasa. Ku sembah Kau mulia. Mulia, mulia, mulia. Ku sembah Kau mulia, mulia. Oh, Kau mulia, mulia. Ku sembah Kau mulia, Imam besar kita, kekal selamanya, Alfa dan Omega. Ku sembah Kau mulia, Raja segala raja. Engkau bertata, agung dan perkasa. Ku sembah Kau mulia, Raja segala raja. Engkau bertata, agung dan perkasa. Ku sembah Kau mulia, agung dan perkasa. Kau Raja mulia. Oh, mulia. Selamat mengikuti sesi pengajaran minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Malam ini kita kembali akan mempelajari kitab Wahyu setelah kemarin kita break 1 ya untuk Jumat Agung. Malam ini kita kembali ke kitab Wahyu. Kita akan masuk ke Wahyu yang ke-20 tentang kerajaan 1000 tahun, the millennial reigns. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kita akan pelajari, yang mungkin tidak semua dari kita bisa sungguh-sungguh membayangkannya, tetapi biarlah malam hari ini kita sama-sama membayangkan kerajaan 1000 tahun itu. Tapi sebelumnya
kita mau satukan hati dulu di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami hadapkan hati kami dan pikiran kami kembali kepadamu Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh malam hari ini dapat menangkap apa yang ingin kau sampaikan kepada kami tentang kerajaan 1000 tahun ini, masa 1000 tahun ini. Kami tahu ini pasti masa yang luar biasa, makanya Tuhan kami mau tundukkan diri kami ke dalam hadirat-Mu malam hari ini, biar Engkau yang menguasai pikiran, Engkau yang menguasai hati kami, dan Engkau juga yang menguduskannya Tuhan, supaya kami layak untuk mengetahui kebenaran-kebenaran dari firman-Mu. Kau yang kuduskan tempat kami masing-masing juga, di mana kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman ini. Dan Kau Tuhan yang memeteraikan setiap firman yang akan kami pelajari malam hari ini, supaya tidak ada satupun yang dicuri oleh iblis. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, untuk kebenaran-Mu masuk di dalam hidup kami. Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan sekedar pendengar saja. Di dalam nama yang mulia itu, nama Yesus Kristus Raja kami berdoa, kami bersyukur, kami menerima yang kami doakan. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, zaman yang seperti ketika manusia pertama kali masih ada di Taman Firdaus, ternyata itu bukan impian belaka. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa akan datang suatu masa ketika segala masalah, segala ketidakseimbangan di bumi ini akan menjadi tinggal sejarah saja. Rasul Paulus memandangnya sebagai suatu pembalikan gitu. Pembalikan dari kutuk Allah atas bumi karena dosa Adam. Kan waktu itu di Kejadian 3 kalau kita semua ingat Allah mengutuk ya bumi ini ya. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di suratnya kepada jemaat di Roma 8 ayat 19 sampai 22. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sampai dengan saat ini Bapak Ibu dan anak-anak dunia ini sedang sakit bersalin istilahnya. Menantikan Taman Firdaus dicipta ulang. Istilah saya. Masa ketika kehidupan akan kembali seperti masa sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Masa ini di Alkitab dikenal sebagai masa pemerintahan Kristus selama 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun. Di Alkitab secara hurufiah menuliskan tentang masa 1000 tahun memang hanya ada di kitab Wahyu pasal 20 ini. Dari ayat 1 sampai yang ke-7. Mari kita lihat. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu ia melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya.
Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Perhatikan bahwa dalam kutipan ini istilah 1000 tahun, ya ditulis benar-benar 1000 tahun, muncul sebanyak 6 kali kalau tadi Anda perhatikan. Dan setiap kalinya istilah 1000 tahun itu mengacu kepada suatu ciri khas dari zaman tersebut. Mari kita lihat, saya sudah buatkan baganya. Lamanya waktu setan diikat, ada di ayat 2. Ya, lalu yang kedua di ayat 3, lamanya waktu bangsa-bangsa tidak akan disesatkan oleh setan. Semuanya 1000 tahun. Yang ketiga di ayat 4, lamanya waktu orang-orang kudus yang telah tewas sebagai martir akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. 1000 tahun juga. Di ayat 5 itu adalah lamanya waktu orang-orang mati yang lain, maksudnya di sini yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus semasa hidupnya, ya. Akan menunggu, jadi mereka nggak akan dibangkitkan, nggak akan ikutkan di dalam kebangkitan yang pertama. Mereka akan menunggu hingga mereka dibangkitkan untuk dihakimi. Nanti di tahta putih, nanti di terakhir saya akan bukakan timeline kita yang dulu ya. Nah di ayat 6, lamanya waktu mereka yang bangkit dalam kebangkitan yang pertama akan memerintah bersama Kristus. Sedangkan di ayat 7 yang terakhir, lamanya waktu sebelum setan dilepaskan dari jurang maut. Semuanya itu ke-6-6-nya yang tulisannya 1000 tahun itu menunjukkan semua lamanya itu. Ya. Nah, tapi ternyata itu kan di perjanjian baru di kitab Wahyu ya, yang telak-telak ditulis nyata-nyata secara hurufiah ditulis 1000 tahun. Tapi ternyata di perjanjian lama, Bapak Ibu dan anak-anak, justru lebih banyak lagi sudah disebutkan tentang pemerintahan atau kerajaan 1000 tahun ini. Walaupun tidak disebutkan secara hurufiah. Nanti kita akan lihat. Tapi kita lihat dulu. Kata tadi kan judul dari khotbah malam hari ini, sesi malam ini adalah The Millennial Reign. Ya, milenium atau milenial. Milenium dalam bahasa Inggris itu sebetulnya terdiri dari dua kata dari bahasa Latinnya. Apa itu? Di layar ditunjukkan ya, mille itu artinya 1000 dan annum itu tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun ini berarti suatu periode 1000 tahun lamanya. Ya. Namun saya mau jelaskan begini. Durasi 1000 tahun itu kan lama ya. 1000 tahun itu tidak menyatakan kecepatan datangnya kerajaan 1000 tahun itu. Atau gini, supaya lebih mudah dengan kata lain begini. Datangnya kerajaan 1000 tahun itu nantinya itu bukanlah proses yang bertahap terus nggak terasa tiba-tiba oh nyampe di kerajaan 1000 tahun gitu, bukan. Ya. Melainkan kerajaan 1000 tahun itu nanti datangnya akan secara tiba-tiba, supranatural dan seluruh dunia ini akan melihatnya. Ya, akan tampak jelas bagi seluruh dunia. Kapan itu akan terjadi? Begitu selesai the glorious appearing ya, yang Jumat 2 minggu lalu, yang sebelum Jumat Agung ya kita pelajari yang tentang the winner. Saat Kristus itu datang dengan segala pasukannya, pasukan orang kudusnya ya dan bala tentara surga yaitu para malaikatnya dalam peperangan Harmagedon waktu itu saya bilang. Untuk ngapain? Untuk membinasakan sang antikristus. Ya dan nabi palsunya dan melemparkan mereka berdua ini ke lautan api, ke neraka, ya kan ke lautan api. Tapi si naga saya bilang waktu itu iblis belum dilemparkan ke dalam lautan api, melainkan diikat. Nah, iblis diikat dan dibuang ke jurang maut. Nanti kita akan pelajari apa itu jurang maut. Ya, nah segera setelah iblis itu diikat dan dibuang ke jurang maut, segera setelah itu, jadi bukan bertahap. Segera setelah itu maka kerajaan 1000 tahun Yesus Kristus akan berdiri di muka bumi ini. Ya, nah tapi sebelum itu terjadi kita semua harus ingat bahwa memang akan terjadi peristiwa malapetaka di seluruh dunia. Dan eskalasinya akan semakin meningkat bukan semakin menurun. Apa itu? Akan ada perang, wabah penyakit, kelaparan dan juga gangguan kosmik di alam semesta. Seperti mungkin yang salah satunya terjadi di Sabtu kemarin ya. Katanya di Sabtu dini hari kemarinnya, bukan Sabtu besok, Sabtu yang kemarinnya terjadi bahwa ada beberapa orang yang mendengar termasuk di Indonesia ya. Terdengar seperti dentuman keras sekali katanya. Dentuman kencang sekali di langit. Saya percaya hal-hal seperti ini akan terus terjadi sampai nanti puncaknya adalah rapture.
Ya, lalu bumi akan masuk ke masa 7 tahun, ya masa 7 tahun sengsara, khususnya 3,5 tahun yang terakhir, dan klimaksnya adalah peperangan Harmagedon. Saat Antikristus menantang raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, ya yang ujungnya sudah sama-sama kita ketahui 2 minggu yang lalu, dengan kemenangan telak bagi Yesus Kristus Tuhan kita, dan dimulailah masa pemerintahan Yesus Kristus di bumi ini yang malam ini akan kita pelajari bersama. The Millennium Reign atau masa 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun. Jelas dulu ya secara garis besarnya gitu ya, secara garis besarnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam detailnya ya, ada satu hal yang penting untuk Anda dan saya, untuk kita semua pahami dulu. Bahwa begini, kerajaan 1000 tahun ini, karena masih banyak orang Kristen yang tidak tahu hal ini. Kerajaan 1000 tahun ini akan berlangsung di bumi ini Bapak Ibu dan anak-anak, bukan di sorga. Ya, di bumi ini. Makanya Tuhan Yesus perlu datang dulu, menjejakkan kakinya di bumi ini, tapi juga dengan seluruh, bukan sendirian, dengan seluruh orang kudusnya, orang kudus dari perjanjian lama, dari perjanjian baru, orang-orang yang rapture, lalu para martir dari masa tribulation. Ingat ya semuanya itu. Dan kehidupan di bumi ini akan berlangsung juga persis seperti kehidupan kita saat ini. Maksudnya apa? Ya orang tetap bekerja, tetap sekolah, kuliah, makan, tidur, rekreasi, cari nafkah, menikah, melahirkan, dan akhirnya tetap juga mati. Ya, sama seperti saat ini. Akan ada kota-kota, ada desa, ada sawah ladang, ada gunung, hutan, laut, juga ada pabrik, ada toko, ada rumah makan, ada sekolah, ada gedung bioskop, ya, ada mall, ada pasar, semuanya ada. Persis seperti sekarang ini. Nah, kalau begitu Bu, apa bedanya masa 1000 tahun nanti dengan sekarang kalau semuanya toh sama? Perbedaannya adalah begini. Semua aktivitas yang orang-orang nantinya dalam kerajaan 1000 tahun ini lakukan, semuanya itu dipengaruhi dengan hubungan mereka yang sangat baik dengan Tuhan Yesus yang menjadi raja mereka. Raja di atas segala rajanya. Ya, sehingga semuanya dilandasi oleh kebenaran yang disebarkan atau diimpartasikan oleh Yesus sendiri gitu. Nah, pemerintahan ini akan dijalankan dengan sangat-sangat adil. Dan yang pastinya akan membuat segala sesuatunya menjadi jauh-jauh lebih mudah adalah tidak adanya penyesatan atau tipuan dari siapa? Dari setan, dari iblis. Karena dia diikat sampai genap masa 1000 tahun. Ya, jujur saya sangat merindukan masa yang seperti ini. Karena menurut saya orang nggak butuh lagi konseling mungkin ya. Nggak butuh konseling lagi gitu ya. Nah oke, sekarang kita akan masuk lebih dalam untuk melihat saya mencatat ada 12 detail di masa 1000 tahun ini yang kita akan bahas malam hari ini. Supaya kita sungguh-sungguh paham tentang masa yang luar biasa yang pasti akan terjadi ini ya. Yang pertama, detail yang pertama adalah nubuatan tentang kerajaan 1000 tahun. Mari kita lihat Mazmur 2 ayat 6 sampai 9. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ini adalah Mazmur 2, ini adalah nubuatan dari Raja Daud untuk kerajaan 1000 tahun. Yang menggambarkan Allah Bapa itu mengaruniakan bangsa-bangsa menjadi satu kawanan domba dengan satu gembalanya. Siapa? Yesus Kristus, putranya. Ya, atau dengan kata lain Allah Bapa menganugerahkan kerajaan dunia ini kepada putra tunggalnya yang secara legal telah sah membayarnya dengan harga darahnya yang mahal. Kita udah bahas panjang kemarin ya. Nah, kitab-kitab perjanjian lama ternyata lebih banyak menceritakan Bapak Ibu dan anak-anak tentang kerajaan 1000 tahun ini dibandingkan perjanjian baru. Nabi Yesaya dalam kitabnya banyak bab yang dikhususkan untuk subjek tentang masa 1000 tahun ini.
nubuatan tentang kerajaan 1000 tahun ini juga paling jelas menurut saya bisa kita temukan dalam kitab Daniel. Ya, dalam bab 2 kitab Daniel, Daniel mencatat bahwa dia melihat keseluruhan jalannya masa depan dunia ini, ya, yang dinyatakan dalam mimpinya Raja Nebukadnezar yang tidak mengenal Allah tuh, bukan raja yang mengenal Allah, tapi mimpinya itu dilihat oleh Daniel menyatakan keseluruhan jalannya masa depan dunia ini sampai nanti. Ya, masih ingat ya mimpi Raja Nebukadnezar? Tapi untuk mengingatkan supaya mungkin ada yang lupa ya, saya tampilkan gambarnya di layar. Mimpi yang memperlihatkan sebuah patung raksasa gitu ya. Patung raksasa yang kalau Anda lihat semuanya itu nih ya seperti yang digambar ini. Anda bisa lihat itu patung raksasa mimpinya Nebukadnezar. Yaitu patung seorang manusia yang terbentuk dari lapisan-lapisan yang bahan-bahannya itu kualitasnya makin menurun. Kalau Anda perhatikan gambarnya dari kepalanya itu terbuat dari emas sampai terus turun hingga kakinya itu yang terdiri dari besi bercampur tanah liat. Ya. Nah, setiap lapisan itu merepresentasikan kekaisaran dunia yang dari mulai yang awal terus berikutnya. Ingat ya Bapak Ibu dan anak-anak. Nah, semoga Anda semua masih ingat penglihatan Daniel ini sampai dia mencapai klimaksnya ketika yang seperti di gambar ini, yaitu ketika sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia memecahkan patung tersebut sampai hancur lebur. Dan batu itu sendiri menjadi semakin besar hingga memenuhi bumi. Ingat ya Bapak Ibu dan anak-anak, itu ada di Daniel 2 ayat 34. Nanti bisa dilihat pembicaraan kita tentang kitab Daniel 2 waktu itu ya. Dan di Daniel 2 itu juga ada penjelasan Daniel tentang hal itu sebagai berikut. Kita lihat Daniel 2 ayat 44-nya. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Lalu dalam penglihatan Daniel yang selanjutnya, dia melihat sang raja itu datang mengambil kerajaannya itu. Ya, itu ada di Daniel 7 ayat 13-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini pastinya Yesus. Ya, datanglah ia kepada yang lanjut usia, itu Allah Bapa, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kekerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jelas banget, ini menubuatkan tentang kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, salah satu nubuatan yang paling terkenal juga tentang datangnya sang raja ini ditemukan dalam kitab Yesaya 9. Ayat 5-6 saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini sering dibaca waktu Natal ya. Padahal bukan untuk Natal loh ini. Ya kita lihat nanti kita buktiin. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, yang lanjutannya nanti baca sendiri ya. Dan dalam kitab Wahyu saat sangkakala ke-7 dibunyikan, ada pesan yang sangat jelas juga tentang kerajaan 1000 tahun Tuhan Yesus ini. Mari kita lihat di Wahyu 11 ayat yang ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Nah, kalau sekarang kan belum ya. Dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, jadi poin pertama sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke detail yang kedua, yaitu sang raja ini dimahkotai atau ditahtakan. Dari Wahyu 19 ayat 15-16.
Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam. Waktu itu kita udah baca kemarin ya waktu membahas ini. Tapi saya ulang, sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Di sini Yohanes memberitahu kita bagaimana nantinya sang raja akan tiba dan memulai pemerintahannya. Ya, ia akan datang sebagai seorang penakluk dan merebut kembali dunianya. Ya, dunia kan sebetulnya milik Tuhan, bukan miliknya setan. Tapi setan merebutnya ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Ya, sebagaimana yang diindikasikan oleh nubuatan-nubuatan perjanjian lama, ada hubungan erat antara kemenangan Tuhan kita, ya Tuhan Yesus kita dalam pertempuran di Harmagedon dengan pemerintahannya sebagai raja atas seluruh bumi. Kita lihat di Zakaria 14 ayat 3 sampai ayat 3 lalu 9, bukan sampai 9. Ayat 3 lalu melompat ke ayat 9 ya. Ini dua event ya yang berbeda yang menunjukkan setelah ini lalu itu gitu ya, lihat. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Itu di ayat 3. Lalu setelah itu di ayat 9-nya, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Setelah peperangan Armageddon itu selesai, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ya, ini menunjukkan kekuasaannya yang mutlak, kekuasaannya yang kekal, ya. Jadi Kristus harus menyingkirkan lebih dahulu antikristus, nabi palsu dan mereka semua yang menentangnya sebelum ia dapat meneguhkan pemerintahannya di bumi ini. Ya, dalam kerajaan 1000 tahun nanti setan bukan lagi penguasa dunia. Ya, kabar baiknya, good newsnya. Setan bukan lagi penguasa dunia. Zamannya itu sudah berakhir dan Kristus akan memulai pemerintahan kekalnya yang diwarnai dengan kebenaran, sukacita, kemakmuran, dan damai sejahtera. Kemuliaannya akan bersinar dan istilah saya, kemuliaan Tuhan itu akan memandikan alam semesta ini dengan kebenaran. Inilah sebenarnya pesan yang sama yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada siapa? Kepada Maria. Ya, apa itu? Gabriel memberitahu Maria kan bahwa suatu hari kelak Yesus anaknya akan menjabat sebagai pemerintah tertinggi di dunia ini. Mari kita lihat untuk mengingatkan walaupun ini bukan Natal ya. Lukas 1, 32, 33. Ia akan menjadi, ini kabarnya Gabriel kan. Kan Gabriel mengatakan kamu akan mengandung dari Roh Kudus bla bla bla. Lalu dilanjutkan, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Anda bisa bayangkan betapa Maria itu nggak bisa paham dengan pemberitahuan atau revelation dari Gabriel. Ini revelation gak tahu tingkat yang keberapa. Ya, Maria itu wanita yang sederhana, bukan sarjana, bukan tokoh politik, bukan tokoh masyarakat. Kok tiba-tiba ada malaikat datang ke rumahnya dan memberitahu bahwa suatu hari kelak anak yang akan dikandungnya. Asal muasal anak yang di dalam kandungannya saja kan kalau istilah saya bisa cukup membuat Maria itu vertigo. Ya kan, tapi belum hilang vertigonya. Dikatakan lagi bahwa anakmu itu akan menjadi raja yang kerajaannya tidak berkesudahan dan kekal. Kalau mungkin Maria ini orang Surabaya, mungkin dia akan bilang ya opo rek. Ya opo iki rek. Ya karena ya nggak mudeng. Kita aja sekarang banyak yang nggak mudeng kan. Ya apalagi zamannya Maria. Tapi yang luar biasa bisa kita pelajari adalah respon dari Maria. Keren banget. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Karena malaikat bilang sudah cukup. Gak perlu mudeng. Tapi dia menerima penugasan ini dan berita ini. Ya kan? Bapak, Ibu dan anak-anak seringkali dalam berhubungan dengan Tuhan. Tidak semua hal yang Tuhan janjikan pada kita itu bisa kita pahami.
bisa kita mudengin bagaimana ya itu bisa terrealisasinya. Ya. Nah, sayangnya banyak dari kita itu lebih fokus kepada fakta-fakta yang memang terlihat saat ini ya kan dibandingkan dengan kodrat ilahi Tuhan. Yang karena keilahiannya sebetulnya maka nothing is impossible untuk Tuhan. Betul? Ya. Lah, untuk Tuhan bisa lakukan, untuk Tuhan bisa buat, bahkan Tuhan itu bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, ingat kan alam semesta ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada hanya lewat firman Tuhan. Ya. Nah, banyak dari kita lupa ini. Dengan kata lain kita cenderung menakar Tuhan. Menakar Tuhan dengan apa? Dengan ukuran kita, dengan ukuran manusia. Lalu kita berkata begini, mana mungkin. Ya, mana mungkin. Nah, kesalahan yang kedua saat kita menerima janji Tuhan adalah kita ingin segera melihat pemenuhan janji tersebut sesegera mungkin menurut waktu kita. Ya. Nah, sehingga saat kita tunggu ya, tidak juga terjadi, kita cepat-cepat berkata, buktinya enggak terjadi kok. Ya. Nah, kita lupa bahwa salah satu kodrat ilahi Tuhan adalah setia. Faithful. Itu kodrat ilahinya Tuhan. Kalau dia berfirman, enggak mungkin itu tidak terjadi. Mari kita lihat beberapa ayatnya. Semoga ini menguatkan Anda semua dan saya yang kita sedang menantikan janji Tuhan. Ya, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan berhasil melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau Tuhan berjanji kepada saya bahwa dia akan sembuhkan sakit di tulang punggung saya tanpa operasi, yaitu pasti terjadi. Walaupun saya harus menunggu waktu itu terrealisasinya janji tersebut selama 32 tahun. Di usia 14 tahun, dari usia saya 14 tahun dan Tuhan sembuhkan saya di usia 46 tahun. Tapi terrealisasi. Ya, kalau Tuhan berjanji pada Maria bahwa putranya kelak akan menjadi raja di atas segala raja dan pemerintahannya tidak akan berkesudahan, yaitu pasti akan terjadi. Walaupun sampai dengan saat ini bahkan belum terrealisasi. Tapi mari kita percaya bahwa kita punya Allah yang setia kepada apa yang ia janjikan. Dan berkuasa untuk menepati apa yang ia janjikan. Amin, Bapak, Ibu, dan anak-anak ya. Saya punya banyak cerita tentang bagaimana Tuhan menepati janjinya dalam hidup saya dan hidup keluarga saya. Tapi saya nggak bisa cerita semuanya di sini. Nanti pembahasan Wahyu 20 nggak selesai ya. Kita masuk ke detail yang ketiga. Iblis dipenjarakan. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Tadi sudah dibaca tapi saya ulang ya. Dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan menutup, bukan cuma melempar, menutup jurang maut itu. Dan bukan cuma menutup tetapi memeteraikannya di atasnya, di seal. Ya, supaya ia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, penglihatan Yohanes ini menunjukkan pada kita bahwa masa 1000 tahun itu akan diawali saat setan tertangkap dan dipenjarakan di jurang maut. Dan diakhirinya masa 1000 tahun nanti adalah saat setan dilepaskan untuk sedikit waktu. Ya, saya pernah bertanya kepada Tuhan, di mana sih Tuhan jurang maut itu? Ya, dan Tuhan menjawab saya saat saya membaca tulisan dari Dr. Henry Morris dalam bukunya The Revelation Record, a scientific and devotional commentary on prophetic book of the end times. Di halaman 408 ya, yang menuliskan jurang maut itu sebagai berikut, saya bacakan saja ya.
Entah di mana di dalam pusat bumi, sebuah sel penjara telah dicadangkan di tempat paling dalam dari bumi ini. Berlokasi di pusat bumi. Seseorang tidak mungkin jatuh lebih dalam lagi. Ini udah yang paling mentok gitu istilahnya ya. Tempat seperti itu akan menjadi kurungan setan selama kerajaan 1000 tahun. Sejauh mungkin dari manusia di planet bumi. Ia bukan saja akan dilemparkan ke pusat bumi, melainkan juga dikurung dalam selnya dengan pintu masuknya dimeteraikan, tidak mungkin dibuka. Yang menarik ini, sehingga ia bahkan tidak dapat mengerahkan pasukan setannya sementara ia ditahan. Kita kan tahu kan orang yang siapa gitu, misalnya teroris dipenjarakan. Dari dalam penjara dia masih bisa ngemail, dia masih bisa WhatsApp ya, terus mengatur strategi ini itu dari dalam penjara. Tapi setan enggak. Ya, dia tidak akan bisa ngapa-ngapain gitu istilahnya ya. Nah, lewat tulisan ini saya menjadi bisa lebih membayangkan di mana ya kira-kira setan akan dipenjarakan untuk masa 1000 tahun. Pastinya dia tidak akan bisa berkutik sebelum selesai masa 1000 tahun itu. Dan dia tidak akan berkuasa atas apapun dan atas siapapun. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Dan selain alasan bahwa Yesus yang akan memerintah sebagai raja di bumi ini, alasan lain mengapa masa 1000 tahun itu bumi akan dipenuhi kemakmuran besar, damai sejahtera, sukacita, juga adalah karena setan ini tidak punya kuasa lagi atas apapun dan siapapun yang diam di bumi saat masa 1000 tahun itu berlangsung. Ya, nah luar biasa ya Bapak Ibu dan anak-anak. Dan ingat, masa itu pasti akan terjadi di muka bumi ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu pemerintahan Daud. Kita lihat Yeremia 30 ayat 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Nah, Anda perlu tahu bahwa tulisan Yeremia ini ditulis 400 tahun setelah kematian Raja Daud. Jadi tidak mungkin Yeremia ini mengacu kepada pemerintahan historis Daud sebagai Raja Israel. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin mengacu kepada pemerintahan historis dari Daud sebagai Raja Israel. Ini pasti pemerintahan Daud yang baru gitu. Ya, yang Daud yang setelah dibangkitkan. Nabi Yeskiel dan Hosea juga menegaskan posisi Daud sebagai raja selama kerajaan 1000 tahun. Kalau Anda tertarik, saya enggak bahas semuanya di sini, tapi Anda nanti bisa pelajari sendiri di Yehezkiel 34 ayat 23 sampai 24, lalu Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 25 dan Hosea 3 ayat yang kelima. Ya, silakan. Lewat firman-firman tersebut saya berpikir begini. Di kerajaan 1000 tahun nanti Yesus Kristus akan menjadi raja yang tertingginya. Raja tertinggi. Tetapi dia akan memilih memerintah melalui seorang wakil raja gitu istilah saya. Yaitu Raja Daud yang telah dibangkitkan. Anda dan saya pasti ingat bahwa firman Tuhan mengatakan kan bahwa orang-orang kudus tadi akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Amin ya. Saya pikir sangat logis. Bila Tuhan itu memberi tempat istimewa kepada Raja Daud. Ya, yang sudah dibangkitkan nantinya dalam kerajaan 1000 tahun. Kenapa begitu? Ingat Tuhan sendiri yang menyebut Daud a man after my own heart. Ya, benar ya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk poin yang kelima, detail yang kelima. Partisipasi orang-orang kudus. Kita lihat di Wahyu 20 lanjutannya ayat 4 sampai 6. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja ya, bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jelas sekali ya peran atau partisipasi orang-orang kudus nantinya di masa 1000 tahun. Bahkan sebelum kitab Wahyu ditulis, Daniel sudah membuatkan
menubuatkan gitu ya, yang sama. Saat dia menulis seperti ini di Daniel 7 ayat 18, lalu nanti melompat ke ayat yang ke-20. Kita lihat. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan. Jelas ya, pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Bahkan kekal selama-lamanya. Lalu ayat 27-nya, maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus. Umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal seperti diulang lagi ya. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Saya membayangkan begini, bahwa nantinya akan ada semacam hierarki penguasa gitu ya. Dan hakim dalam kerajaan 1000 tahun nantinya. Saya percaya yang pertama itu peran tertingginya diberikan kepada Raja Daud. Di bawahnya ada 12 rasul. Kenapa 12 rasul? 12 rasul Tuhan Yesus kan diberi kuasa untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jangan lupa ya. Nah di bawahnya lagi adalah orang-orang kudus. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, masa tribulasi. Tapi juga orang-orang yang ikut rapture. Anda dan saya mungkin. Ya, semoga ya Bapak Ibu dan anak-anak Anda bisa membaca Wahyu 19 kemarin. Ya bisa dilihat lagi di situ. Tetapi orang-orang kudus yang akan ikut memerintah dalam masa 1000 tahun ini. Rasul Paulus bahkan menganggap itu sebagai hal yang gini. Sudah seharusnya Anda dan saya tuh tahu gitu. Ya, kita lihat apa komentar dari Paulus 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Maksudnya begini Bapak Ibu dan anak-anak. Ayolah sekarang kita ini mulai latihan dulu. Ya, belajar jadi orang yang lebih bijaksana. Jangan gampang menyerah. Waktu ada perkara-perkara dalam hidup kita sehari-hari saat ini. Coba belajar menyelesaikannya gitu bersama dengan Tuhan lebih dulu. Jangan sedikit-sedikit cari orang lain gitu untuk minta bantuan untuk menyelesaikan gitu ya. Masalah kita maksudnya ya supaya nanti kalau Anda dan saya diberi tanggung jawab yang lebih besar di masa 1000 tahun bisa gitu. Amin ya Bapak Ibu dan anak-anak. Jadi setelah sesi ini kalau ada orang yang mau konseling sama saya pengen orang itu mendengarkan sesi ini dulu deh ya. Nanti saya mau tanya begini, Bu, Ibu mau ikut memerintah di masa 1000 tahun enggak gitu. Ya kalau mau ikut belajar coba selesaikan masalahnya karena besok akan ikut memerintah ya. Oke kita masuk ke poin yang ke-6. Dieliminasikannya perang. Nabi Yesaya menggambarkan zaman yang belum pernah ada contohnya di sepanjang sejarah manusia ini sebagai ketika orang akan bagaimana. Kita lihat dari Yesaya 2 ayat 4. Orang akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa, kenapa begitu? Karena bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Dan Yesaya menjelaskan sesuatu yang lebih mencengangkan saya tentang zaman penuh damai sejahtera ini. Apa itu yang mencengangkan saya? Mari kita lihat. Yesaya 19 ayat 23 sampai 25. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman. Perhatikan firmannya. Diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik pusakaku. Wow, mengapa ini mencengangkan saya? Loh, dapatkah Anda membayangkan sesuatu yang seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini terjadi? Untuk saat ini gitu. Anda bisa nggak bayangkan? Bayangkan tahun-tahun kebencian sejak Ismail dan Ismail dan Isa itu kan bertumbuh saling memandang rendah satu dengan yang lain ya seperti itu. Sejak hari itu, sejak permusuhan mereka hari itu sampai dengan saat ini. Bukankah selalu ada perang antara Israel dengan bangsa-bangsa Arab? Ya, namun akan datang waktunya kata firman Tuhan. Ketika Tuhan semesta alam akan memberkati mereka semua. Umat Yahudi yang diselamatkan dan umat yang bukan Yahudi yang juga diselamatkan karena mereka percaya kepada Yesus Kristus dan mereka akan hidup bersama-sama
dalam kerajaan Tuhan kita yang penuh kemuliaan dan kebenaran. Dan tidak adanya permusuhan antara manusia ini, kan manusia tidak ada lagi perang, nggak ada lagi saling bermusuhan. Itu juga dicerminkan di dalam kerajaan hewan. Mari kita lihat ya. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Lihat ini. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Bukan orang dewasa, anak kecil loh yang akan menggiring. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu yang akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Mengapa? Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Dulu ada lagu begini. Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi berkata haleluya gitu ya. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan seperti seperti air menutup lautan. Saya menyanyikan itu zaman saya masih mahasiswa dan sejujurnya saya nggak mudeng yang saya nyanyikan itu. Baru ketika menyiapkan ini, Wahyu 20 ini tentang kerajaan 1000 tahun saya baru paham. Ya, ini semua akan mengembalikan desain awal waktu Tuhan itu menciptakan dunia ini. Karena kemuliaan Tuhan itu seperti air yang menutup lautan. Jadi semua ditutup dengan kemuliaan Tuhan ini. Semua yang hilang di Taman Firdaus akan Allah berikan kembali kepada kita di masa 1000 tahun tersebut. Bayangkan hari ketika Anda bisa bayangkan hari ketika serigala dan anak domba, macan tutul dan anak-anak preschool gitu ya kan. Singa dan anak lembu berbaring bersama-sama. Berguling-guling di rumput yang hijau dan segar. Ketika singa yang ganas dan pemakan daging tiba-tiba berubah jadi vegetarian. Ya kan? Dan makan jerami seperti lembu. Wow, luar biasa banget ya. Yang telah Allah siapkan untuk kerajaan 1000 tahunnya. Ya Bapak Ibu dan anak-anak. Dan saya terpaksa harus mengingatkan lagi. Supaya Anda tidak lupa. Karena memang kayak dongeng kan yang kita pelajari malam ini. Tapi makanya saya perlu mengingatkan lagi bahwa ini bukan dongeng. Ya, tapi semuanya pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman, pasti bukan bohong-bohongan. Dia pasti akan menepatinya. Entah Anda dan saya bisa membayangkannya ataupun tidak. Ya, kita masuk ke poin yang ke-7. Realisasi kemakmuran. Wah, saya juga senang nih membahas realisasi kemakmuran. Kita lihat Mazmur 72 ayat 7. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Hubungan sosial di antara manusia yang sempurna ya serta perubahan ekologis yang menjadi sangat baik pada zaman kerajaan 1000 tahun nanti akan menghasilkan kemakmuran, kelimpahan ekonomi, tidak ada lagi kekurangan, kelaparan, semua orang akan memiliki apa yang mereka butuhkan. Ini akan menjadi zaman kemakmuran yang belum pernah ada di bumi ini sejak kejatuhan manusia Adam dan Hawa dalam dosa. Nabi Yesaya menggambarkannya sebagai berikut. Yesaya 35 ayat 1 sampai 2a. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Nabi Yoel juga menggambarkan perubahan ekologis yang akan berkontribusi terhadap kemakmuran ini seperti ini. Di Yoel 2 ayat 22 sampai 24 lalu melompat ke ayat 26. Ya, kita baca Yoel 2 ayat 22-24 dulu. Jangan takut hai binatang-binatang di padang sebab tanah gembalaan di padang gurun loh menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak.
Maka lalu melompat ke ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sudah bisa membayangkannya Bapak Ibu dan anak-anak? Hujan awal dan hujan akhir. Apa itu maksudnya? Begini, di Israel hujan awal itu biasanya jatuh pada musim gugur. Ya, autumn, di musim gugur. Tujuannya untuk apa? Untuk menggemburkan tanah. Supaya tanah ini siap untuk petani itu menabur benihnya. Ya, nah dalam bahasa Ibrani hujan awal ini disebut yoreh atau moreh. Tapi seringkali hujan awal atau moreh ini terlambat datang. Dan tiba-tiba mereka sudah harus masuk kepada winter atau musim dingin. Di saat semuanya pasti akan membeku dan mereka belum sempat nabur benih nih. Gitu, kok nggak datang-datang hujan awalnya. Nah, maka pada zaman itu mereka akan mulai berdoa untuk mereka sungguh-sungguh meminta yang namanya hujan akhir. Segera datang supaya mereka masih bisa sempat menggemburkan tanah sehabis musim dingin. Dan tanaman masih sempat tumbuh dan juga bisa ada hasil panennya. Hujan akhir dalam bahasa Ibraninya disebut malkos. Ini biasanya terjadi di akhir musim penghujan dan mendatangkan panen raya istilahnya. Hujan akhir atau malkos ini seringkali pada zaman itu baru bisa terjadi setelah ada yang namanya pertobatan dari bangsa Israel. Ya, nah Anda bisa bayangkan kan pada waktu zamannya Nabi Elia, yang Elia itu berdoa supaya tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Artinya hujan awal maupun hujan akhir tidak akan terjadi. Akibatnya kekeringan yang parah menimpa seluruh Israel. Tapi di zaman kerajaan 1000 tahun seperti dinubuatkan oleh Nabi Yoel tadi, hujan awal dan hujan akhir itu akan datang tepat pada waktunya. Yang pastinya apa yang akan terjadi? Ini akan menghasilkan panen raya yang luar biasa. Amin. Kalau tadi kita sudah baca tentang semua yang fisik ya di kerajaan 1000 tahun. Sekarang kita mau lihat di poin yang ke-8 ini tentang yang namanya kekudusan. Poin yang ke-8 ini saya beri judul terintegrasinya kekudusan. Mari kita lihat Yesaya 4 ayat 3. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem ini adalah orang-orang yang percaya, yang lolos dari hukuman mati dari sang antikristus ya. Mereka yang tidak mau pakai tanda binatang itu 666 tetapi tidak dibunuh. Jadi yang lolos gitu ya. Yakni setiap orang Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Nah, kerajaan 1000 tahun ini nantinya adalah kerajaan yang kudus. Bukan saja rajanya yang kudus, melainkan tanahnya, kotanya, baitnya, rakyatnya dari kerajaan 1000 tahun ini juga semuanya kudus. Jadi kekudusan akan terintegrasi dalam semua aspek kehidupan selama pemerintahan Raja Yesus ini istilahnya ya. Seperti dinubuatkan oleh Nabi Zakaria di Zakaria 8 ayat 3. Saya sengaja deretkan ini supaya Anda lihat bahwa bukan cuma satu Bapak Ibu dan anak-anak. Tapi berkali-kali berulang kali para nabi ini menubuatkan kerajaan 1000 tahun. Ya, beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Kekudusan di sini bukanlah dalam artinya begini, bukan bahwa semua penduduk kerajaan 1000 tahun itu nantinya kerjaannya hanya praise and worship dalam nyanyian dan tarian dan gak ngerjain yang lain gitu. Bukan seperti itu. Seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa kehidupan itu akan berlangsung seperti saat ini juga ya. Tapi karena semua kutuk sudah dipatahkan, bumi sudah dipulihkan, maka kekudusan itu seperti dengan wajar, seperti naturalnya, alaminya gitu, menguasai dan menyelimuti semua orang dan juga alam semesta. Ya, kekudusan sejati itu berarti apa? Kepala kita, tangan kita, kaki kita ya dan semua yang ada dalam diri kita itu kepunyaan Tuhan. Dan seluruh keinginan kita adalah melakukan pekerjaannya saja. Nah, dan itu semua dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus yang akan bekerja dengan optimal di kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena tanpa gangguan dari the dragon, dari setan. Ya, kita langsung masuk ke poin yang ke-9. Umur lebih panjang, saya memberi judulnya umur lebih panjang.
Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan perhatikan ya, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ini semuanya yang hampir-hampir kalau kita bayangkan mustahil ya. Dalam kerajaan 1000 tahun penyakit dan kematian tidak akan ada bagi orang-orang kudus yang telah dibangkitkan. Yang ikut dalam kebangkitan pertama. Enggak akan mati lagi. Dan untuk orang-orang yang selamat dari masa tribulasi, kematian masih bisa ada. Tetapi akan sangat jarang. Kenapa? Ya karena bumi menjadi sangat sehat. Iya kan, nggak ada polusi dan sebagainya. Bisa pahamnya sampai di sini. Akibat kondisi-kondisi yang sangat baik dari alam semesta ini selama kerajaan 1000 tahun, maka orang akan berumur panjang-panjang. Mungkin ya rentang usianya nanti akan kembali seperti zaman sebelum air bah terjadi. Ya, saat usia manusia waktu itu kan mencapai berapa? 900 tahun gitu ya. Yesaya 65 ayat 20 menubuatkan itu. Ajaib. Ya, saya sekarang jadi terbuka semuanya ketika membahas ini ya. Yesaya 65 ayat 20 coba lihat. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya, kalau sekarang mati 100 tahun kan wih, tua banget gitu ya kan. Nanti mati 100 tahun itu akan dianggap muda gitu ya. Nah, bukan saja orang akan berumur lebih panjang, melainkan juga akan ada peningkatan, menurut saya akan ada peningkatan yang signifikan dalam tingkat kelahiran kelahiran anak-anak dari siapa? Dari mereka yang lolos dalam masa tribulasi. Karena mereka ini kan masih pakai tubuh biasa. Kalau yang rapture, yang orang-orang kudus itu pakai tubuhnya tubuh kemuliaan. Ya menurut saya itu enggak akan melahirkan. Ya tetapi ini adalah orang-orang yang lolos dari masa tribulasi itu mereka pakai tubuh biasa. Ya bukan tubuh kemuliaan. Mari kita lihat Yeremia 30 ayat 19-20. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Ya, jadi jelas seperti itu umurnya akan panjang-panjang. Kita masuk ke poin yang ke-10. Perayaan sukacita. Kita lihat di Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Bapak, Ibu dan anak-anak sekali lagi saya perlu ingatkan. Bahwa sikon ini, situasi kondisi ini semua terjadinya di bumi. Di dunia ini. Ya Bapak, Ibu dan anak-anak. Bukan di sorga. Kerajaan 1000 tahun ini di bumi. Makanya didahului Yesus datang ke bumi ini dengan seluruh pasukan orang kudusnya dan para malaikatnya. Ingat ya. Nah, saya membaca satu buku yang membukakan sesuatu yang membuat saya kaget. Apa itu? Anda semua pasti mengenal lagu Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come gitu ya kan. Nah, biasanya lagu itu terdengar atau kita nyanyikan gitu ya saat kapan? Christmas. Ya, saya dengar ibu-ibu dan anak-anak di rumah menjawab Christmas Bu Glory, Natal. Betul, saya juga jawab begitu. Tapi ternyata saat penulis lagu tersebut siapa penulisnya? Penulisnya adalah Isaac Watts. Ya, Isaac Watts menuliskan lagu Joy to the World itu kira-kira 3 abad yang lalu. Ternyata niatnya itu bukan menuliskan Christmas song. Bukan. Sebaliknya lirik-lirik lagu yang dia tulis tersebut dia maksudkan untuk mengumumkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya serta pemerintahannya atas kerajaan 1000 tahun. Jauh banget ya. Tapi sampai dengan sekarang diambil sebagai Christmas song. Ya, nah waktu saya baca itu saya jadi kembali mencoba cari liriknya Joy to the World. Kok gitu sih saya bilang begitu. Kan saya nggak hafal lagu Joy to the World. Mungkin ada Bapak Ibu dan anak-anak yang hafal ya. Nah ternyata waktu saya lihat lagi liriknya, saya cari liriknya. Ternyata memang benar. Nah mari kita lihat, saya sengaja tampilkan di layar ini supaya kita tahu. Ya saya tampilkan dulu dalam bahasa Inggrisnya, saya minta Deo menerjemahkannya. Coba kita lihat ya.
bait per bait. Bait yang pertama begini. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her king. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. Lalu itu ada lagunya itu ya. Nah mungkin yang ini seperti seolah-olah lagu Natal. Tapi kita lihat bait yang keduanya. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ. While fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Sebenarnya. Lalu bait ketiganya tambah jelas lagi. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow. Ya kan? His blessing flows. Lalu ada kata-kata begini, far as the curse is found. Far as the curse is found. Ya. Nah, lalu bait yang keempatnya, he rules the world with truth and grace and makes the nation prove the glories of his righteousness. Lalu and wonders of his love. Dan diulang-ulang. Yang artinya saya minta tolong Dio menerjemahkannya. Ini secara terjemahan bebasnya. Bait yang pertama, sukacita bagi dunia. Tuhan sudah datang. Biarlah bumi menyambut sang raja. Biar setiap hati menyiapkan tempat baginya. Di alam semesta pun dan alam semesta pun memuji. Bait kedua, sukacita bagi dunia. Sang juru selamat bertahta. Nah waktu lahir di Bethlehem gak bertahta. Ya. Biarlah manusia bernyanyi, sementara padang rumput, samudra, bukit dan gunung ikut bernyanyi dalam sukacita. Lalu bait yang ketiga, dosa, penderitaan dan akar pahit tidak akan dibiarkan berkembang lagi. Sekarang belum, ya. Ia datang dan mengalirkan berkatnya, menghancurkan semua kutuk. Itu bukan kedatangannya yang pertama. Dan bait yang terakhir, ia memerintah bumi dalam kebenaran dan karunia. Dan membuktikan pada bangsa-bangsa kemuliaan kebenarannya dan keajaiban kasihnya. Ini pastinya memang nyanyian untuk kerajaan 1000 tahun. Amin. Nah Nabi Yesaya dan yang lainnya juga sering berbicara tentang sukacita dari kerajaan 1000 tahun ini. Saya mencatat beberapa dari Nabi Yesaya, saya mau deretkan ini ya, Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Lalu Yesaya 12 ayat 3. Yesaya ini banyak banget mengungkapkan tentang sukacitanya masa 1000 tahun ini ya. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari air mata keselamatan. Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Lalu Yesaya 30 ayat 29. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Yesaya 42 ayat 10, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Yesaya 61 ayat 10, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Lalu gongnya adalah Yesaya 66 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Sampai hari ini kita masih berkabung untuk Yerusalem. Ya makanya berdoa peace for Yerusalem, peace for Israel. Kutipan firman Tuhan dari Yesaya ini hanya beberapa contoh kecil saja Bapak Ibu dan anak-anak. Dari banyak ekspresi sukacita dari kerajaan 1000 tahun yang kita bisa temukan di perjanjian lama. Yang mungkin selama ini membuat kita itu bingung. Kok rasanya jauh ya dari fakta yang sekarang kalau kita lihat tentang Israel, Yerusalem yang masih dipenuhi dengan berbagai konflik ya. Apalagi fakta tentang dunia saat ini. Kalau Anda ingin meneliti lebih lagi tentang bagaimana perjanjian lama mengungkapkan sukacita kerajaan 1000 tahun. Anda bisa melihatnya dalam kitab Nabi Yeremia, dalam kitab Nabi Zefanya dan juga Zakaria. Ya nanti pelajarin sendiri. Yang pasti zaman 1000 tahun ini akan menjadi zaman penuh sukacita yang belum pernah ada. Sejak manusia jatuh dalam dosa dan dibuang dari Firdaus.
Dan pastinya juga kerajaan 1000 tahun ini pasti, sekali lagi saya mau katakan pasti akan terjadi di bumi ini kelak. Tapi sebelum menutup pembicaraan kita, saya ingin menuntaskan dengan mengajak Anda semua melihat 2 detail lagi, yaitu tentang sentralisasi ibadah dan berkelanjutannya masa 1000 tahun ini. Supaya masa 1000 tahun ini Anda pahami dengan benar. Ya, yang ke-11 sentralisasi ibadah. Yesaya 2 ayat 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung-gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Itu juga dituliskan oleh persis sama, dituliskan oleh Nabi Mika di bab 4 ayat 1. Dalam kerajaan 1000 tahun Yerusalem itu nantinya akan menjadi pusat ibadah dunia. Ya, ibadah ini juga akan bersifatnya universal. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi imam agungnya. Gak ada yang lain. Ya. Nah, Yesaya 66 ayat 23 berkata, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang dan untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Yesaya juga memberitahu kita begini, pintu gerbang kota Yerusalem itu akan terus terbuka. Siang dan malam tidak akan pernah ditutup. Ya, tidak pernah akan ditutup lagi, siang maupun malam tidak akan ditutup. Yang namanya pintu gerbang timur atau Golden Gate sekarang masih tertutup dan tidak pernah ada orang yang bisa membukanya. Saya sengaja menampilkan foto yang pernah ikut saya, anak-anak youth sama ibu-ibu yang pernah ikut saya ke Israel. Kita pernah foto seperti ini ya, fotonya kita duduk di depan Golden Gate. Ingat fotonya ini, kita duduk di depan Golden Gate, ada banyak ibu-ibu tuh, ada anak-anak ya. Bersyukur ya kita pernah sampai ke sana. Kita pernah lihat pintu itu tertutup. Semoga nanti kita juga ikut menyaksikan bagaimana pintu itu dibuka, yang saya percaya bahwa Yesus Kristus sendiri yang akan gunting pitanya. Karena tidak pernah ada orang yang bisa membukanya selain Yesus sendiri. Ya, dia akan masuk dengan penuh kemenangan. Dan itu akan tetap terus terbuka sampai selama-lamanya. Ya, bersyukur kita pernah ada di situ, pernah sama-sama duduk, fotonya jangan sampai hilang gitu ya. Saya malahan pernah memegang pintu gerbangnya itu dengan naik, yang agak deg-degan sih sebetulnya, tapi puji Tuhan kasih kesempatan dan saya naik dan pegang. Waktu itu ada anak youth saya, anak leader saya yang saya suruh cepetan kamu, nggak berani gitu ya. Karena tuh di atasnya tuh semua CCTV, jadi CCTV ada tentara-tentaranya Israel ya di situ. Dan yang di sebelah sananya dari Palestina. Nah, tetapi yang saya mau berkata begini, bahwa sejak masa 1000 tahun itu tidak pernah akan ditutup lagi, karena semua orang di seluruh dunia akan mengakui bahwa hanya ada satu Allah dan mereka akan menyembah Yesus Kristus. Di Yesaya 2 ayat 3 ditulis, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dan Nabi Zakaria menggambarkan akan sangat berbedanya nasib orang Yahudi di zaman 1000 tahun. Bukannya dianiaya, ya di dunia ini orang Yahudi berkali-kali dianiaya. Ya, nah tapi waktu masa 1000 tahun mereka bukannya dianiaya tapi malah ditinggikan dan dicari-cari gitu. Kenapa? Karena dalam hubungannya mereka dengan Raja Yesus ini. Mari kita lihat Zakaria 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Nah ini zaman sekarang belum terrealisasi. Kapan terrealisasinya? Di masa yang 1000 tahun nanti. Ya, kita sampai di poin yang terakhir, yaitu poin ke-12, berkelanjutannya kerajaan. 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Kerajaan 1000 tahun tidak akan sementara nantinya. Nah ini kita harus tahu.
memang benar kerajaan duniawi ketika Kristus memerintah dari Yerusalem akan berlangsung hanya 1000 tahun, hanya selama 1000 tahun. Tapi pada akhir masa 1000 tahun, kerajaan tersebut akan bergabung dengan pemerintahan Allah yang kekal. Ingat Bapak Ibu dan anak-anak, waktu kita membahas Wahyu untuk yang pertama kalinya waktu itu ya, bulan September tahun lalu. Saya pernah menjelaskan tentang bagan ini, tentang timeline ini. Bapak Ibu dan anak-anak bisa melihatnya di layar. Iya kan? Habis yang masa milenium itu, kerajaan 1000 tahun, gereja dan semua orang kudus memerintah bersama Kristus dan sebagainya, iblis ditangkap, dipenjarakan, akan ada sedikit waktu iblis dilepaskan. Waktu itu saya bilang begitu. Nah, setelah itu akan ada penghakiman terakhir, yaitu pengadilan tahta putih. Itu orang-orang yang mati, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dari sejak zaman awal sampai dengan yang terakhir, itu akan semua dibangkitkan dan untuk diadili. Lalu sejak tahta putih itu, penghakiman tahta putih akan segera dipisahkan ya, surga dalam artian langit dan bumi yang baru, nanti kita akan pelajari next, dan yang lautan api. Nah, setelah itu akan masuk kepada yang ada tulisannya itu kekal ya. Nah, itulah maksudnya. Jadi kerajaan yang di bumi ini akan selesai, tapi bukan selesai berhenti, tetapi akan berlanjut bergabung dengan Allah Bapa menjadi kerajaan yang kekal seperti itu gitu ya. Jadi kerajaannya itu akan terus berlangsung karena akan bergabung setelah tahta putih, akan bergabung kepada Allah Bapa gitu ya. Nah, Daniel juga menggambarkan bahwa kerajaan Kristus itu sebagai apa? Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, karena memang yang fisik di bumi ini 1000 tahun lalu bergabung dengan kerajaan Allah di surga ya. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Dan saat kerajaan 1000 tahun nanti terjadi di atas muka bumi ini, dan pasti akan terjadi, maka apa yang Gabriel sampaikan kepada Maria lebih dari 2000 tahun yang lalu akan digenapi. Di Lukas 1 ayat 33 tadi, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya sungguh percaya saat ini Maria sudah memahami dengan sempurna kebenaran ini. Ya, kalau waktu menerima kabarnya belum tahu, tapi saat ini saya percaya. Saat ini Maria sudah memahami dengan sempurna kebenaran ini. Walaupun realitanya belum tergenapi sampai dengan hari ini. Tapi saya juga sungguh percaya kalau Tuhan sampai mengutus malaikat Gabriel ya, memberitakan ini kepada Maria, bahkan waktu dia baru mau mengandung. Ya, dan juga kalau Tuhan memberikan penglihatan demi penglihatan kepada para nabi dan juga kepada murid yang paling dikasihinya, Yohanes di Pulau Patmos. Maka Bapak Ibu dan anak-anak, terlalu naif dan bodoh kalau kita berkata bahwa kerajaan 1000 tahun ini, karena kita tidak bisa bayangin, kita tidak terlalu mudeng, lalu kita berkata bahwa itu hanyalah dongeng sebelum tidur seperti kisah Cinderella atau anak-anak zaman sekarang Frozen. Ya, bukan. Semoga dengan mengetahui bahwa kerajaan 1000 tahun ini pasti akan Allah dirikan di muka bumi ini setelah dia mengalahkan antikristus, nabi palsu, melemparkannya ke lautan api dan mengikat iblis serta memenjarakannya di jurang maut untuk masa 1000 tahun. Ya, dan juga mengetahui bahwa ini paling penting ya, dan mengetahui bahwa semua orang kudusnya, yaitu dari perjanjian lama, dari perjanjian baru, rapture dan masa tribulasi, yaitu orang-orang yang setia sampai pada akhirnya, akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Semoga Bapak Ibu dan anak-anak membuat kita semakin ingin hidup seturut kehendaknya, sejalan dengan firman-Nya. Sekali lagi seperti waktu Jumat Agung kemarin saya katakan, pastinya bukan dengan usaha kita sendiri. Tidak ada yang bisa. Melainkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang selalu menyediakan dirinya untuk, ingat ya, membasuh kita, memberitahu kita apa-apa yang belum beres dalam hidup kita ini. Lewat apa? Lewat firman-firman-Nya
yang akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Nanti silakan dibaca di 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Dan oleh karenanya yang memang sih nggak bisa enggak, kita harus membaca kebenaran firman-Nya bukan kadang-kadang tetapi setiap hari. Ya, ini waktu yang sudah mepet banget. Ya, mari baca kebenaran firman-Nya tiap hari. Buat saya, Bapak Ibu dan anak-anak, waktu saya mempersiapkan ini yang tentang kerajaan 1000 tahun ini benar-benar sangat menyemangati saya. Untuk apa? Untuk saya itu mau lebih lagi menjalanin proses yang Tuhan minta untuk saya lakukan. Proses apa? Proses istilah saya menanggalkan manusia lama saya, yaitu kedagingan saya, dan mengenakan manusia baru. Apa manusia barunya itu? Apa yang firman Tuhan minta untuk saya lakuin. Ya, ini proses yang terus menerus. Sejujurnya ini tidak mudah Bapak Ibu dan anak-anak. Walaupun sudah genap 44 tahun saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus tahun ini. Ya, sampai penghujung tahun ini nanti saya genap 44 tahun kalau Tuhan izinkan saya berjalan dengan Tuhan Yesus. Tapi jujur menyiapkan ini untuk Bapak Ibu semuanya, anak-anak, seperti pedang bermata dua untuk diri saya sendiri. Saya berdoa, sungguh-sungguh saya memohon Tuhan itu menaruh terus bara api cinta mula-mulanya di dalam pelita hati saya ini. Jangan sampai padam. Supaya saya selalu dan selalu fall in love pada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya saya selalu dan selalu juga rela untuk melakukan apapun yang menyukakan hatinya. Dan juga rela untuk tidak melakukan apapun yang mendukakan hatinya. Walaupun mungkin hal itu sangat saya sukai. Doa yang sama juga saya panjatkan untuk Bapak Ibu dan anak-anak semuanya yang melihat streaming ini. Amin ya Bapak Ibu dan anak-anak. Terakhir ini saya ingin sebelum doa, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan anak-anak menyanyikan lagu yang biasanya kita nyanyikan di waktu Natal. Ya, tapi malam ini tadi kita mau nyanyikan lagu ini dengan pemahaman yang tadi kita sudah tahu, pemahaman yang seperti penulis lagu ini maksudkan, yaitu untuk kerajaan 1000 tahun Tuhan Yesus. Joy to the World bersama HOTK Worship. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and lets the nations prove the glory of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders, wonders of his love, and wonders, wonders of his love, and wonders, wonders of his love. Ya Bapak Ibu dan anak-anak, kita percaya suatu hari kelak He rules the world with truth and grace and makes the nation prove the glories of his righteousness. Kalau sampai dengan saat ini belum, bukan berarti tidak akan terjadi. Melainkan ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk kita lebih baik lagi
bisa mempersiapkan diri kita agar nantinya kita dapat ikut memerintah bersama Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahunnya kelak. Amin Bapak Ibu dan anak-anak. Oke, mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sangat untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membukakan kebenaran-Mu tentang masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun yang seringkali sulit untuk kami bayangkan. Karena apa yang kami lihat saat ini di dunia kami ini begitu jauh faktanya dari apa yang kami baca di dalam kebenaran firman-Mu. Tapi Tuhan malam hari ini jadikan kami anak-anak-Mu yang lebih mempercayai firman-Mu daripada mata kami yang melihat apa yang terjadi di sekitar kami. Karena kami hidup oleh karena iman kami, bukan oleh apa yang kami lihat hari-hari ini. Tetapi Tuhan, dengan mengetahui 1000 tahun ini, masa 1000 tahun ini, kerajaan yang luar biasa ini Tuhan. Dan mengetahui bahwa kami yang percaya kepadamu, kami yang menanti-nantikan Engkau, kami yang setia sampai akhirnya nanti. Kami akan ikut ada di kerajaan 1000 tahun itu. Membesarkan hati kami Tuhan. Bahwa apa yang kami upayakan sekarang, mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, itu semua tidaklah sia-sia. Kalau hari-hari ini kami sedang menghadapi hal-hal yang tidak mudah, termasuk kami harus menghadapi coronavirus ini, wabah ini Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu. Kami mau tidak menjadi orang yang meninggalkan Engkau. Supaya Tuhan kami juga belajar menangani perkara-perkara biasa yang saat ini Engkau berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami tidaklah pernah melebihi kekuatan kami. Itu hanya pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan yang luar biasa Engkau selalu menjanjikan bahwa ketika kami menghadapi pencobaan ini, Engkau akan memberikan jalan keluar supaya kami semua dapat menanggungnya. Kami bersyukur punya Allah yang sekaligus Bapa yang begitu setia. Biar Tuhan kami tidak menyia-nyiakan masa dan kesempatan ini. Karena kami tahu dari pengajaran-Mu, dari firman-firman Tuhan-Mu tentang wahyu ini, kami mengerti bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang tidak mudah. Masa-masa yang sudah begitu dekat dengan penggenapan dari segala sesuatu. Kami mau Tuhan mempersiapkan diri kami dengan lebih baik lagi. Biar api cinta kami kepadamu tidak pernah padam. Biar pelita kami selalu ada minyaknya. Supaya ketika Engkau datang nanti, Engkau mendapati kami sebagai mempelai-mempelaimu dengan pelita yang bernyala. Dan kami boleh ikut di dalam kebahagiaan-Mu Tuhan. Dan kami boleh datang lagi bersama Engkau di dalam masa 1000 tahun nanti. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, tetapi biar Tuhan Engkau yang terus berbicara di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Sampai kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama yang mulia itu, nama yang mengasihi kami sangat. Kami berdoa, kami bersyukur sangat dan kami percaya kami menerima apa yang kami doakan. Mari semua Bapak Ibu dan anak-anak katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sesi-sesi dari khotbah OTK lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Supaya Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari YouTube HOTK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.